Yohanes kah? 2 Yohanes kah? Atau 3 Yohanes? Yohanes 11. Ini Alkitabnya loh, Bang. Abang coba buka Alkitab di situ. Masa abang? Yohanes 11 abangku, Yohanes 11, bukan 1 Yohanes, bukan 2 Yohanes, bukan. Sekarang abang yang bacakan. Apa yang kasih tantangannya? Abang yang bacakan. Yohanes 11 itu, tahun itu juga, tahun ini juga, tahun itu juga, Imam besar Kayafas bernubuat bahwa lebih baik satu manusia Yesus mati daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Bernubuat. Imam Kayafas bernubuat, lebih baik ya satu Yesus mati daripada seluruh bangsa Israel binasa. Abang tidak termasuk. Sekte marga Simbolon tidak masuk di situ. Jadi Saya termasuk itu, Bang. lah, abang dari mana sekte Yahudi, bagaimana ceritanya? Kalau Yesus dinubuatkan mati daripada semua mati, itu saya masuk. Kenapa? Abang ngolok lagi, ya kan? Ngolok lagi. Kita kan belum selesai berperang. Kita kan belum selesai perang. Ngolok lagi, Bang. Bukan, abangku lucu gitu loh. Abang Ini kan gimana? Yesus itu dinubuatkan mati untuk bangsa Israel. Abang bangsa Israel. Abang bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa terbesarnya bangsa Yahudi dan bangsa Israel. Indonesia belum ada, Bang. Memang di tahun 30 sebelum Masehi, Indonesia udah ada kah? Berarti abang nggak termasuk gitu loh. Ya saya masuk dong. Makanya saya hidup hari ini. Saya hidup hari ini karena di karunia dia. Saya hidup hari ini. Goyang alisnya bagus tau, goyang. Ya gini katanya tadi mau diskusi. Oh, Abang gue lucu. Serius bang. Giliran kita terangin di Alisnya lucu. Jangan sama makan. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalau diskusi Bang, bukan diolok, bukan ditertawain. Bukan dia, abang membuat saya tertawa. Anda berhasil membuat saya tertawa gitu loh abangku. Makasih ya. Kalau saya berhasil buat abang tertawa, tambah murah. Ya toh? Iya. Aduh, abang inilah. Ya kalau diskusi, Iya. Kalau memang abang bisa terangin ke saya alasannya apa Yahudi menyalibkan Yesus, coba abang terangin yang abang ketahui. Jadi gini, di Yohanes 11 itu orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah Roma. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Daripada bangsa mereka dirampas oleh Romawi, lebih baik Yesus jadi korban. Jadi Yesus ini jadi tumbal. Yesusnya ditumbalkan supaya bangsa mereka tidak diambil, tidak dirampas oleh bangsa penjajah Romawi. Itu tertulis di kitab Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 gitu abangku. Aduh. Lucu ya Bang? Iya, enggak ada yang mengetik di bawah nama abang itu dibuat lucu buat. Iya. Kasih dong yang bikin lucu. Iya. Iya kan? Masya Allah. Tapi di samping kelucuan Makasih abang saudara Perdi. di samping kelucuan abang ngolok loh. Enggak. Iya. Abang enggak. Yes.
Abang mau lompat itu. Kenapa? Jadi diskusinya nggak clear gitu, diskusinya nggak clear. Clear bang, clear. Yesus ingin disalib karena bangsa Nggak, Israel pada saat itu, Yesus nggak ingin disalib bang. Nggak enggak, ingin. maksudku orang-orang Israel ingin menyalib Yesus itu dikarenakan mereka takut terhadap bangsa Roma. Bukan karena dosa waris, bukan karena Kristen, bukan karena juru selamat, bukan untuk menghapus dosa, bukan untuk mengajarkan doktrin Trinitas dan seterusnya. Itu kan menurut abang. Menurut kami enggak. Ya ini bukan menurut saya bang, menurut Bible. Kan barusan abang yang bilang. Iya, tapi saya kan berdasarkan terhadap Yohanes 11. Kan barusan abang yang bilang. Kan berdasarkan Yohanes 11. Yohanes 11 ayat. 45 sampai 57. Udah ketemu rupanya bang. Ya kalau dicari apa yang nggak ketemu? Oh ya, syukur alhamdulillah. Silakan, silakan. Silakan abangku baca. Saya dengarkan. Jangan baca dalam hati. Saya hanya baca judulnya aja dong. Akan untuk membunuh Yesus. Iya, silakan. Ya toh? Silakan. Silakan. Judulnya persepakatan untuk membunuh Yesus. Ah, Yang itu bagus. untuk membunuh Yesus itu siapa? Ah, perikopnya bagusnya. Silakan dibaca, Bang. Ya kan? Ya jadi kita kalau baca kitab itu setengah-setengah atau dipotong-potong, itu jadi konteksnya beda, Bang. Ya, silakan Anda baca satu perikop, silakan. Dari Ya kan abang data. hafal. Abang tadi udah terangin. Nah, abang kan udah potong-potong, udah terangin sepotong-sepotong. Ya, Abang jadi konteks baca. abang yang ketahui. Abang gitu. abang baca, silakan. Silakan. Ini kan persepakatan untuk membunuh Yesus. Nah, itu. Sekarang yang sepakat untuk membunuh Yesus itu siapa? Ya, itu Abang kan makanya nggak dibaca. Alhamdulillah kita sudah ketemu datanya, silakan. Iya, abang kan nggak cari. Yang bersepakat untuk membunuh Yesus itu kan orang Yahudi. Ya, udah silakan dibaca. Iya. Jadi, Ya, apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus tertuang di situ. ya itulah. Makanya orang itu takut karena ajaran yang diajarkan oleh Yesus, ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, mengganggu mereka yang tidak melakukan kebenaran. Ya toh? Terus mereka takut dosa Sama. waris. Kita Mereka kasih takut- contoh gitu. Mereka Kita takut kasih contoh gitu. Kalau seseorang mendoktrin kawan-kawanku untuk melakukan kejahatan, pasti saya akan marahi dia dong, ingatin dia dong. Masa kau ajak kawanku untuk kejahatan? Ya enggak lah, kan gitu. Ya otomatis paling enggak saya akan singkirkan dia, kan gitu. Iya, iya. Terus mereka membunuh Yesus ini karena takut dosa waris atau karena takut bangsa Romawi? Kalau yang menurut apanya, mereka membunuh Yesus, tadi kan udah saya katakan, karena ajaran yang mereka tahu dan ajaran yang diajarkan Yesus berseberangan dengan pengetahuan mereka. Iya, mereka takut bangsa mereka. Mereka takut kepada bangsa Romawi atau takut kepada dosa waris? Kok jadi konteksnya ke situ? Ya kan memang itu. Persepakatan pembunuhan terhadap Yesus itu latar belakangnya karena apa? Takut dosa waris atau takut bangsa Romawi? Nah, harus tegas, makanya baca dalilnya. Nggak jelas. Kalau sebenarnya gini bang, ini aku Gimana? dapat poin super loh dari abang. Poin super Alhamdulillah. dari mana bang? Apa itu? Kayaknya gini, saya sebagai orang Kristen, Hmm. jujur saya bilang, saya kurang paham mengenai Alkitab. Menurutku, abang lebih paham mengenai Alkitab. Jadi cocoknya abang jadi Kristen aja. Ya enggak? Kalau saya kalau saya jadi Kristen kosong nanti gereja, Bang.
Memang abang mau ngajarin apa di gereja? Kok jadi kosong gerejanya? Gua ajarin isi Bible sampai mereka keluar semua dari Kristen pasti. Itu gitu. Memang abang ajarkan yang dari Bible itu ada kan Saya dari Bible yang saya ajarkan bahwa ternyata penyaliban itu karena ketakutan bangsa Israel, bangsanya dirampas Roma, bukan karena dosa waris. itu abang. Mungkin untuk minggu ini abang khotbah itu. Apakah minggu ke depannya abang khotbah itu lagi? Tetap aja, karena semua rentetannya ke sana. Ketika penyaliban itu ternyata bukan untuk dosa waris, maka semuanya runtuh. Apa yang mau dipertahankan lagi oleh orang Kristen? Ketika ternyata apa yang mereka gaung-gaungkan ini, itu tidak berlandaskan terhadap doktrin, tapi malah bertentangan dengan doktrin. Ternyata kekuatan Kristen itu rubuh hanya dengan materi sepele ini. Nyatanya Nah, iya. Kristen sampai hari ini masih berdiri, Bang. Karena mereka Bahkan- belum paham. Karena mereka belum paham. Mereka belum paham ternyata latar belakang penyaliban Yesus itu bukan karena dosa waris, tapi karena ketakutan bangsa Yahudi terhadap rampasan daripada kekuatan Imperium Romawi pada saat itu. Itu sudah nilai plus abang. Nah, Iya jujur. Nilai plus abang di situ. Abang lebih paham Kristen daripada saya, daripada kami Kristen-Kristen yang di bawah ini. Betul Jadi sebaiknya itu, abang betul. masuk Kristen aja kalau menurut. nah, itu makanya jawaban saya. Kalau saya masuk Mungkin Kristen, saya masuk gereja maka terus. gereja Bang, akan kosong, Bang. Gereja akan Kan kosong kalau saya masuk Kristen. Karena saya Iya, Bang. dengan leluasa masuk ke gereja-gereja Kristen yang menghotbahkan di bawah isi Bible itu akan sendiri ke kepada gereja, jemaat mendengar gereja. khotbah abang. Nah, kalau saya masuk Kristen, saya masuk ke gereja menghotbahkan ini, maka semua Ya. besok orang akan ke masjid untuk ibadah, sholat. Loh, abangnya udah di gereja, ngapain kami ke masjid? Kami kan ikut abang. Iya, tapi ajaranku kan saya luruskan. Apa yang ada di Bible saya luruskan. Ternyata Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Ih, abang meluruskan yang benar, kok kami jadi lari? Kalau abang meluruskan yang benar, abang mau meluruskan yang benar. Karena Yesus itu tidak mengajarkan Kristen. Iya, pertanyaannya gini. Kalau seandainya, pertanyaannya, kalau seandainya abang berkhotbah di gereja, abang mengajarkan kebenaran apa kebodohan atau kesalahan? Saya mengajarkan kebenaran. Kalau abang mengajarkan kebenaran, maka kami Kristen yang di bawah ini, satu pun, setengah pun, tak akan keluar dari gereja. Justru karena saya mengajarkan kebenaran, makanya semua kalian akan keluar dari gereja dan gereja akan kita rubah menjadi masjid. Oh, kalau abang yang rubuh, kalau abang Untuk yang apa? rubuh gereja, Untuk apa lain lagi hal. kita bertahan kepada Kalau sebuah abang keyakinan? mengajarkan Bagaimana kebenaran, kita mau menetap dalam sebuah keyakinan yang tidak berlandaskan kepada kebenaran? tadi katanya abang mengajarkan kebenaran di Ya, gereja. kalau mengajarkan kebenaran berarti meninggalkan ajaran Kristen. Abang mengajarkan kebenaran. Ya, karena kebenaran itu bukan di Kristen. Gimana abang ini? Jadi kebenaran di mana, Bang? Kebenaran itu ada di ajaran Yesus. Kebenaran ada di ajaran Yesus. Sementara Yesus, Yesus tidak mengajarkan Kristen. terus Kristen mengikut Kristen ajaran Paulus. Kristen mengikut Paulus. Nah, Paulus itu kan Tapi juga kenapa Paulus tidak pernah membuat mujizat apa sejenis apa pengajaran untuk ini tuh? Kenapa kata siapa? Paulus itu ahli mujizat. Paulus itu. Iya, maksud saya. Kenapa semua ajaran Tuhan Yesus yang dibesarkan di Kristen? Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Paulus. Jadi ajaran Paulus. Ya iya dong. Kok jadi ajaran Paulus? Lah, mana ajaran Yesus yang Kristen lakukan? Satu aja. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Lah itu ajaran semua orang, ajaran baik itu ajaran semua orang. Orang Hindu juga mengajarkan baik, Buddha juga mengajarkan. Yang saya pertanyakan ini, ajaran Yesus yang dipraktekkan Yesus yang dianut oleh Kristen hari ini itu yang mana? Satu aja. Yang dianut orang Kristen sampai hari ini
Yaitu Alkitab kami, ajaran Tuhan Yesus. Yang abang anut sampai hari ini dan abang percayai sampai hari ini, itu kan Al-Quran abang. Al-Quran saya dari Nabi saya. Ya betul. Husu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran itu, kata Nabiku. Nah sekarang ada nggak Yesus mengatakan terimalah Lukas, terimalah kitab Lukas, terimalah kitab Roma, kitab Galatia? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Yesus tidak mengatakan Itulah. Tapi Yesus memesankan berbuat baik. Lah kalau berbuat baik ada 10 titah. Saudara, Yesus mengatakan baik buruk itu ada dalam satu data di dalam kitab saudara. Di mana itu? Di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, entah itu anaknya, istrinya, keluarganya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Tapi kata Paulus, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu, maka kamu lepas dari kasih karunia. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Memang super abang. Iya betul bang. Kasih jempol. Ini makanya gini bang. Abang super. Abang terlalu menguasai kekristenan kami. Jadi sebaiknya abang masuk Kristen aja kalau menurut. Kalau saya masuk Kristen, gereja kosong. Tadi abang mau mengajarkan kebaikan. Ya kalau abang mengajarkan kebaikan, kami nggak bahkan pergi. Bahkan kami akan... Kalau saya mengajarkan kebaikan, maka gereja kosong karena orang semuanya akan menuju kepada kebaikan. Atau karena abang nggak mengajarkan kebaikan, makanya kami pergi gitu. Bukan. Sekarang kalau saya mengajarkan kebaikan, contoh nih ya bang ya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pertanyaan saya, sebagai Kristen kepada saudara Kristen, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Bukan. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus bukan mengenal. Nah itu kata Yesus. Bukan mengenal. Nah inilah konteks mengenal maksudnya. Inilah yang saya katakan. Yang diperbuat dia. Inilah yang saya katakan, kalau saya kemudian masuk Kristen, maka Kristen itu akan kosong, gereja akan kosong. Abang bikin narasi sendiri kalau gitu. Coba abang masuk dulu. Mungkin kalau hari Minggu abang masuk Kristen, itu gereja semakin padat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal kan Tuhan. Tiga, sementara Yesus mengajarkan satu. Dalam tiga dalam satu. Itu enggak Yesus ajarkan, itu ajaran gereja. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya. Berarti bukan dua, bukan tiga. Tuhan nggak ngajarkan sih. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Jika engkau ingin sampai kepada Allah, engkau harus, akulah jalan. Kan itu jalan. Yesus. Ya, Yesus jalan, bukan tujuan kan? Satu-satunya jalan menuju Allah Yesus. Melalui dia. Yesus, sekarang Allah Yesus turun dari manusia. Dari mana lagi itu Yesus Allah turun jadi manusia, itu dari mana ilmunya? Nah, kok ilmunya dari mana? Berarti tadi abang udah paham semua. Abang tadi udah sempat. Saya bertanya, saya katakan bahwa yang mengatakan Yesus itu turun dari manusia
Paulus yang mengajarkan di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan Yesus yang mengajarkan. Yesus nggak turun jadi manusia loh. Yesus turun ke bumi sebagai hamba Tuhan. Kata Yesus. Dia turun ke bumi sebagai anak manusia, hamba Tuhan. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan Yesus turun ke bumi itu sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu bertentangan. Memang super ya bang. Iya. Super bang. Pantas Paman Abang bertahan ya kan. Abang, ya udah bang ya. Kalau apa pikir-pikir dulu ya. Kalau abang teruskan mungkin gereja lebih ramai bang. Iya, gereja rame karena sudah berubah menjadi masjid, abangku. Orang datang, saya khotbah di sana, orang pada datang kemudian. Oke bang ya. Oke, makasih. Makasih saudara.